Halo teman-teman, buat teman-teman yang ingin latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya karena kita akan banyak bahas soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang ketiga. Seperti biasa ada 25 soal yang akan kita bahas. Di deskripsi telah saya lampirkan link Google Form-nya. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu, baru kita lanjut membahas soal. Baik, kita mulai saja soal yang pertama. Jadwal pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dilakukan dengan menyusun A. Jadwal perencanaan pengadaan dan jadwal persiapan pengadaan. B. Jadwal perencanaan pengadaan dan jadwal pelaksanaan konstruksi. C. Jadwal persiapan pengadaan dan jadwal pelaksanaan pengadaan. D. Jadwal pelaksanaan pengadaan dan jadwal pelaksanaan konstruksi. Dan E. Jadwal pelaksanaan pemilihan dan jadwal pelaksanaan kontrak. Untuk menjawab soal ini bisa kita lihat di dalam Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 pasal yang ke-19 disebutkan bahwa jadwal pengadaan jasa konstruksi ada dua, yaitu rencana jadwal persiapan pengadaan dan jadwal pelaksanaan pengadaan. Jadi jawabannya yaitu yang C. Lanjut soal nomor 2. Pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya. Penyampaian penawaran yang digunakan yaitu A. 1 file, B. 2 file, C. 3 file, D. 1 tahap, dan E. 2 tahap. Konsultasi menggunakan evaluasi kualitas dan biaya bisa kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018. Ada di situ lampiran bagian ke-7, tabel metode penyampaian dokumen penawaran pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi serta jasa lainnya. Ada di situ tabelnya, bisa kita lihat. Untuk kualitas dan biaya, metode penyampaian penawarannya yaitu yang 2 file karena ada checklist. Kalau X berarti tidak berlaku. Jadi yang berlaku yaitu yang 2 file. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 3. Dalam rangka melaksanakan tugas UKPBJ pelaksanaan sebagai fungsi pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang jasa meliputi kecuali A. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang jasa pemerintah, terutama bagi pengelola pengadaan barang jasa dan personel UKPBJ. B. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. C. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa pemerintah. D. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa pemerintah. Dan E. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk menjawab soal ini kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018 tentang UKPBJ disebutkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa meliputi A. Pembinaan bagi para pelaku pengelola pengadaan barang jasa. B. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ antara lain, namun tidak terbatas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif. C. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa pemerintah. D. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu yang E. Dia tidak termasuk fungsi sebagai pembinaan SDM, melainkan fungsi sebagai pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut soal nomor 4. Dalam menetapkan HPS, PPK mempertimbangkan beberapa hal seperti RAB, overhead cost, pagu anggaran, dan lain-lain. Namun PPK biasanya menerima masukan HPS dari A. Tenaga ahli, B. Tenaga teknis, C. Tenaga administrasi, D. Pokja pemilihan,
dan E. KPA. Untuk menjawab soal nomor 4 ini bisa kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 222 disebutkan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan APS. Jadi tenaga ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan APS. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. Tahapan persiapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada pengadaan pekerjaan konstruksi meliputi kecuali A. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sangga banding, B. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, C. Penetapan metode pemilihan penyedia, D. Penetapan metode kualifikasi, E. Review dokumen persiapan pengadaan. Untuk menjawab soal nomor 5 ini bisa kita lihat juga peraturan Permen PU nomor 14 tahun 2020, Permen PUPR yang terbaru. Pada bab 5 bagian ke-1 pasal 38 dan 39. Kita lihat pasal 39, Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia melalui tender terbatas atau tender atau seleksi meliputi yang pertama, review dokumen persiapan pengadaan, yang E masih termasuk. Selanjutnya, penetapan metode pemilihan penyedia, yang C juga masih termasuk. Selanjutnya, penetapan metode kualifikasi, yang D juga masih tugasnya Pokja Pemilihan. Selanjutnya, penetapan metode evaluasi penawaran. Lanjut, penetapan persyaratan penyedia. Lanjut, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran. Selanjutnya, penetapan dan penyusunan jadwal pemilihan. Lanjut, penetapan jaminan penawaran dan jaminan sangga banding. Ini termasuk ya. Berarti yang tidak termasuk di sini adalah yang B, karena ada jaminan pelaksanaan. Yang menetapkan jaminan pelaksanaan yaitu PPK. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 6. Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi untuk penyedia jasa konsultansi menggunakan metode A. Sistem gugur, B. Kualitas dan biaya, C. Kualitas, D. Biaya terendah, dan E. Pembobotan dengan ambang batas. Untuk menjawab soal nomor 6 bisa kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada bagian 3.3.2 evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi jasa konsultasi menggunakan metode sistem pembobotan dengan ambang batas. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 7. Nota kesepahaman dalam pengadaan swakelola tidak diberlakukan pada swakelola tipe A tipe 1, B tipe 2, C tipe 3, D tipe 4, E tipe 5. Untuk menjawab soal nomor 7, kita lihat peraturannya yaitu tentang swakelola. Untuk tipe 5 ya jelas tidak ada karena tipe 1 sampai tipe 4 yang ada dalam swakelola. Untuk menjawab soal nomor 7, kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018 bab 2 pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa nota kesepahaman tidak diberlakukan pada swakelola tipe 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Berikut yang bukan termasuk ruang lingkup SPSE antara lain: A. Perencanaan pengadaan, B. Pemilihan penyedia, C. Serah terima pekerjaan, D. Katalog elektronik, dan E. Pengawasan pengadaan. Untuk menjawab soal nomor 8 kita bisa lihat di Perpres 16 tahun 2018. Ruang lingkup SPSE terdiri dari yang pertama perencanaan pengadaan, yang kedua persiapan pengadaan, lalu pemilihan penyedia, selanjutnya pelaksanaan kontrak, lanjut serah terima pekerjaan, lalu pengelolaan penyedia dan katalog elektronik. Berarti yang tidak termasuk di sini yaitu yang E, pengawasan pengadaan. Jawabannya E. Lanjut soal nomor 9. Dalam pengadaan swakelola,
yang melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi temuan penyimpangan ke PPK. Tim persiapan dan tim pelaksana adalah A. Tim persiapan, B. Tim perencanaan, C. Tim pelaksana, D. Tim pengawas, E. Tim ahli. Di sini bisa langsung kita jawab ya, tim pengawas jawabannya adalah yang D. Karena di sini tim persiapan, PPK, tim pelaksana sudah ada di sini disebutkan, berarti yang memberikan rekomendasi tentu saja tim pengawas. Bisa kita lihat juga di dalam Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018 disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Adapun dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan, memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Jadi jawabannya adalah yang di tim pengawas. Lanjut soal nomor 10. Jika nilai TKDN untuk pengadaan barang adalah 30%, preferensi harga adalah 20%, harga penawaran adalah 1,5 miliar rupiah, maka HA adalah berapa? A. 1.410.000.000 rupiah, B. 14.410.000 rupiah, C. 90 juta rupiah, D. 45 juta rupiah, E. tidak berlaku. Untuk menjawab soal nomor 10 ini bisa kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 disebutkan pada lampiran bagian 427D evaluasi harga pengadaan barang. Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas 1 miliar rupiah, harga penawaran kita 1,5 miliar berarti memenuhi ya, paling sedikit di atas 1 miliar rupiah. Diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN yang paling sedikit 25%. TKDN kita 30% masih memenuhi, di mana EH itu adalah hasil evaluasi akhir untuk penawaran, untuk harga penawaran. Jadi rumusnya yaitu 1 kurang TKDN. Jadi EH itu sama dengan 1 dikurang TKDN dikali preferensi dikali harga penawaran. Seperti ini ya. Nah, kita sudah memiliki data TKDN, kita sudah memiliki data preferensi dan juga harga penawaran. Berarti tinggal kita kalikan saja ya. Coba kita kalikan. Satu dikurang 30% TKDN-nya dikali preferensi 20% dikali harga penawarannya 1,5 miliar rupiah jadi jawabannya adalah 1.410.000.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 11. Ruang lingkup pedoman swakelola meliputi kecuali A. Perencanaan swakelola, B. Persiapan swakelola, C. Pelaksanaan swakelola, D. Pengelolaan swakelola, E. Serah terima hasil pekerjaan. Untuk menjawab soal nomor 11, tentu saja kita bisa lihat di dalam Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018 disebutkan pada bab 1 pasal 2. Ruang lingkup pedoman swakelola terdiri dari yang pertama perencanaan swakelola, selanjutnya persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, dan serah terima hasil pekerjaan.
Jadi di sini yang tidak termasuk ruang lingkup pedoman swakelola yaitu yang D. Lanjut, soal nomor 12. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyebutan merek dimungkinkan untuk kecuali A. Komponen barang atau jasa, B. Suku cadang, C. Barang jasa dalam e-katalog, D. Barang jasa pada pengadaan langsung, E. Bagian dari sistem yang sudah ada. Untuk menjawab soal nomor 12 ini bisa kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 19 ayat 2 disebutkan dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap yang pertama komponen barang atau jasa, yang kedua suku cadang, yang ketiga bagian dari sistem yang sudah ada, yang keempat barang jasa pada e-katalog, dan barang jasa pada tender cepat, bukan pada pengadaan langsung. Jadi jawaban di sini yang tidak termasuk yaitu yang D. Lanjut, soal nomor 13. Kondisi di bawah ini yang tidak dapat diberlakukan kontrak waktu penugasan yakni A. Lingkup pekerjaan belum bisa ditetapkan, B. Nilai akhir kontrak tergantung hasil pekerjaan, C. Pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, D. Ruang lingkup pekerjaan kecil, dan E. Jangka waktunya pendek. Untuk kriteria kontrak waktu penugasan dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.3.2.1b. Kontrak waktu penugasan dapat digunakan apabila yang pertama, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan. Jadi untuk yang A memenuhi kriteria untuk waktu penugasan. Selanjutnya, ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial. Lanjut, nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan. Di sini nilai akhir kontrak tergantung hasil pekerjaan. Jadi bisa kita lihat ya di sini yang tidak memenuhi kriteria kontrak waktu penugasan yaitu yang B. Jawabannya pasti B. Cuman kita lihat dulu untuk jawab pilihan yang lain. Selanjutnya, pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil. Jadi ruang lingkupnya kecil memenuhi. Selanjutnya, pekerjaan yang tidak umum atau spesialis yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi membutuhkan keahlian khusus. Dan juga disebutkan jangka waktunya pendek. Jadi untuk jangka waktu pendek juga memenuhi kriteria kontrak waktu penugasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Dalam hal pengadaan barang jasa melalui swakelola tipe 4 merupakan usulan dari kelompok masyarakat, maka review atas usul proposal dan RAB dilakukan oleh A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pimpinan kelompok masyarakat, D. Tim persiapan, dan E. Tim pelaksana. Untuk menjawab soal nomor 14 tentu saja kita lihat di dalam peraturan tentang swakelola Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018 pada lampiran 23 disebutkan PPK melakukan review atas usulan proposal dan RAB. Jadi yang melakukan review atas usul proposal dan RAB adalah B. PPK. Lanjut soal nomor 15. Perhitungan APS untuk barang harus memperhitungkan komponen sebagai berikut, kecuali A. Biaya pelatihan, B. Suku cadang, C. Biaya instalasi, D. Biaya operasional dan pemeliharaan, dan E. Biaya administrasi. Untuk menjawab soal nomor 15 kita bisa lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.2.2a. Perhitungan APS untuk barang harus memperhitungkan komponen biaya antara lain harga barang, selanjutnya biaya pengiriman,
keuntungan dan biaya overhead, biaya instalasi, suku cadang, biaya pelatihan, biaya operasional dan pemeliharaan. Berarti yang tidak termasuk di sini yaitu yang E, biaya administrasi. Jawabannya E. Lanjut soal nomor 16. Persyaratan penyelenggara swakelola tipe 4 antara lain kecuali A. Surat pengukuhan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. B. Memiliki struktur organisasi atau pengurus. C. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. D. Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. E. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit 3 tahun terakhir. Tipe 4 yaitu ya swakelola tipe 4 yaitu kelompok masyarakat. Dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 8 tahun 2018 pada lampiran bagian 1.62.d. Persyaratan penyelenggara swakelola tipe 4 yaitu yang pertama, surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki struktur organisasi atau pengurus, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki sekret dan alamat yang benar, dan memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan. Jadi yang tidak termasuk yaitu memiliki neraca keuangan yang telah diaudit 3 tahun terakhir. Ini adalah persyaratan untuk swakelola tipe 3 ormas. Lanjut soal nomor 17. PPK melakukan pemutusan kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai titik-titik hari kalender sejak masa berakhirnya titik-titik penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang A 30 garis penghubung pelaksanaan pekerjaan, B 50 pelaksanaan kontrak, C 30 garis penghubung pelaksanaan kontrak, D 50 garis penghubung pelaksanaan pekerjaan, dan E 14 garis penghubung perpanjangan kontrak. Untuk menjawab soal nomor 17 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 7.17.1. PPK melakukan pemutusan kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender. Jadi opsi yang ada 50 langsung kita tandain, yang lainnya jadi tidak berlaku. B sama D. Sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Untuk yang B pelaksanaan kontrak, D pelaksanaan pekerjaan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 18. Spesifikasi teknis atau KAK dalam pengadaan barang jasa melalui swakelola memuat antara lain kecuali A. Spesifikasi barang atau jasa, B. Rencana jadwal pelaksanaan, C. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan dan barang jasa yang disediakan, D. Kebutuhan tenaga ahli atau teknis, tenaga kerja dan narasumber, E. Gambar shop drawing untuk pekerjaan konstruksi. Untuk menjawab soal nomor 18 tentu kita lihat juga peraturan tentang swakelola nomor 8 tahun 2018. Disebutkan bahwa spesifikasi teknis atau KAK dalam pengadaan barang jasa swakelola meliputi yang pertama latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan dan barang jasa yang disediakan. Lanjut, spesifikasi barang atau jasa, lalu jangka waktu swakelola, selanjutnya gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Ini gambar shop drawing sama itu dengan rencana kerja, gambar shop drawing yaitu rencana kerja. Lanjut, kebutuhan tenaga ahli, teknis, tenaga kerja, narasumber. Jadi yang tidak termasuk di sini yaitu yang B, rencana jadwal pelaksanaan. Lanjut, soal nomor 19. Pihak yang menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi teknis pengadaan jasa konsultansi adalah A. PA, B. PPK, C. UKPBJ, D.
Pokja pemilihan, dan E. agen pengadaan. Untuk menjawab soal nomor 19, kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, lampiran bagian 3.6.6. Pokja pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi teknis. Jadi sudah jelas ya, yang menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai yaitu Pokja pemilihan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 20. Pada swakelola tipe 2, PPK menandatangani kontrak swakelola dengan ketua tim pelaksana swakelola setelah A. nota kesepahaman, B. kesepakatan kerjasama, C. perjanjian, D. RUPS, E. KUAS. Untuk menjawab soal nomor 20, kembali kita lihat peraturan tentang swakelola nomor 8 tahun 2018. Pada lampiran bagian 4.2.14b disebutkan PA atau KPA penanggung jawab anggaran melakukan kesepakatan kerjasama dengan pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola untuk melaksanakan swakelola tipe 2 dan sebagai dasar kontrak swakelola antara PPK dan tim pelaksanaan. Jadi untuk menandatangani kontrak swakelola dengan tim pelaksana, acuannya adalah setelah kesepakatan kerjasama antara PA atau KPA dengan pimpinan atau lembaga atau perangkat daerah lain. Jadi jawabannya adalah yang B. 21. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, metode manakah yang tidak dilakukan oleh pokja pemilihan? A. Tender, B. Seleksi, C. pengadaan langsung, D. penunjukan langsung, dan E. tender cepat. Untuk menjawab soal nomor 21, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pejabat pengadaan dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Jadi yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung yaitu adalah pejabat pengadaan. Jadi pokja pemilihan tidak melaksanakan pengadaan langsung. Dapat juga kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 38 ayat 3, yaitu pengadaan langsung itu dilaksanakan untuk pekerjaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Sementara pokja pemilihan itu melaksanakannya itu nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Jadi pengadaan langsung tidak dilaksanakan oleh pokja pilihan, melainkan adalah pejabat pengadaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 22. Laporan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan, disertai dengan dokumentasi kegiatan swakelola dimasukkan ke dalam laporan. A. Laporan pendahuluan, B. Interim report, C. Draft final report, D. Final report, E. Laporan bulanan. Untuk menjawab soal nomor 22, kita lihat di dalam Perlem nomor 8 tahun 2018 tentang swakelola disebutkan bahwa laporan bulanan itu yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan, disertai dengan dokumentasi kegiatan swakelola. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 23. Nilai APS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia kecuali A. rincian harga satuan telah ditetapkan dalam standar harga oleh kepala daerah, B. rincian harga satuan tersebut memiliki potensi temuan audit oleh auditor, C. rincian harga satuan tersebut telah ditetapkan dalam dokumen anggaran belanja, D. rincian harga satuan tersebut telah mendapat setujuan dari PPK untuk ditayangkan, dan E. rincian harga satuan tersebut telah dilakukan penelitian lanjut oleh para ahli.
Untuk menjawab soal nomor 23 dapat kita lihat di dalam Perlen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.2.2 nilai APS itu bersifat terbuka dan tidak rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia kecuali harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 24. Laporan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian serta tugas serta jadwal pelaksanaan merupakan A. Interim report, B. Draft final report, C. Laporan pendahuluan, D. Laporan bulanan, C. Laporan akhir. Untuk menjawab soal nomor 24 sama ya dengan soal nomor 22 peraturannya, yaitu Perlen LKPP nomor 8 tahun 2018. Pada lampiran 52 disebutkan laporan pendahuluan, yaitu yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas serta jadwal pelaksanaan. Jadi nomor 24 jawabannya adalah yang C. Lanjut soal yang terakhir, perhitungan APS untuk jasa konsultansi yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari A. Biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, B. Biaya overhead personil dan biaya overhead non personil, C. Biaya overhead personil, biaya langsung non personil, D. Biaya langsung personil dan biaya overhead personil. Tidak ada jawaban yang benar. Untuk menjawab soal nomor terakhir ini kita lihat ya di dalam Perlen LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.2.2 untuk perhitungan APS untuk jasa konsultasi dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode perhitungan berbasis biaya. Perhitungan APS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya ada dua, yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, demikian latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian ketiga. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang keempat di video berikutnya. Tetap pantau channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya dan bermanfaat bagi teman-teman.